membuat besok akhirnya buruh memutuskan untuk aksi unjuk rasa. Kita demo adalah Bupati Bekasi karena sampai hari ini tidak wakil, maka wakil sudah sesuai dengan porsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauji di Urban JTV X Polax Mall dalam podcast Urban Talk. Dan pada episode kali ini saya kedatangan tamu yang sebetulnya udah sering muncul di Urban JTV, yaitu Bang Suparno. Bang, apa kabar Bang? Baik Bang. Ini udah lama ya nggak datang sini ya? Iya betul. Terakhir kalau nggak salah tahun lalu ya? Pasca Pilkada. Pasca Pilkada. Iya kalau nggak salah ya. Iya. Pasca Pilkada, pasca pelantikan Bupati. Ya, yang bahas gubernur juga ya. Betul. Yang belum kenal Bang Suparno ini, atau yang saya biasa panggil Bang Parno, adalah Ketua Esko Pimpinan Cabang FSPMI Bekasi. Ketua Pimpinan Cabang FSPMI Kabupaten Kota Bekasi. Oh, gabung ya, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Betul. Kalau kita kedatangan Bang Parno, berarti ada isu yang perlu dibahas nih. Betul. Sama seperti episode-episode sebelumnya, kita diskusi sih Bang ya. Diskusi terkait dengan pemerintahan, kemudian isu-isu politik yang sedang berkembang khususnya di Kabupaten Bekasi. Dan kali ini kenapa saya mengundang Bang Parno? Karena saya dapat satu surat, infonya adalah terkait dengan aksi Betul Bang. yang akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 25 September. Betul. Ada apa nih Bang di Bekasi ini? Iya. Baik Bang, terima kasih Bang Fauji. Selamat sore teman-teman sekalian, bahwa di Bekasi ini ada yang namanya aliansi buruh. Yang pertama aliansi buruh Bekasi Melawan atau BBM, yang keduanya aliansi pekerja dan rakyat Perak. Dan kita berdiskusi berapa kali mengevaluasi tentang perburuan yang ada di Kabupaten Bekasi dan hal-hal lain tentang pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Dari situ muncul gagasan-gagasan tentang apa sih yang harus kita kasih masukan, bahwa beberapa kali kita sudah ketemu Bupati sebetulnya melalui audiensi tentang keinginan-keinginan buruh. Buruh Bekasi ini yang kurang lebih ada sekitar 7.000 perusahaan dan buruhnya kurang lebih ada 1,7 juta. Bahkan bisa dikatakan atau kawasan industri di Bekasi ini, kabupaten khususnya, itu lebih dari seluruh Indonesia pun paling terbesar, bahkan se-Asia Tenggara kawasan industrinya. Lebih dari 11 kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Nah, kalau saya sendiri, bahwa saya bergerak di buruh kurang lebih sekarang jadi aktivis itu kurang lebih 22 tahun Bang. 22 tahun ya? Jadi aktivis buruh. Jadi hampir separuh hidup saya ya jadi aktivis buruh. Nah, terakhir kemarin saya jadi koordinator aliansi BBM, Aliansi Buruh Bekasi Melawan, dan sekarang saya masih menjadi ketua pimpinan cabang Kabupaten Kota Bekasi, khususnya FSPMI. Sehingga kemarin kita diskusi panjang lebar 2 minggu lalu, dilanjut 2 kali diskusi minggu kemarin dengan teman-teman aliansi, bahwa ini harus dikritisi. Karena apa yang menjadi visi misi Bupati, yang di situ di dalamnya ada terkaitan dengan kesejahteraan kaum buruh. Sampai hari ini kita belum tahu progresnya apa. Misal salah satu contoh tentang bagaimana Perda Perburuhan nomor 4 tahun 2016 yang sudah ada dari tahun 2016. Harapan kami kaum buruh, Bupati itu ngajak diskusi. Kalau toh tidak Bupati langsung, ya melalui Kepala Dinas. Tentang perda ini menurut buruh mau diapakan?
usulan teman-teman buruh seperti apa tentang Perda 04. Iya. Bahwa di situ banyak sekali mengatur tentang kesejahteraan kaum buruh. Tapi sampai hari ini belum pernah yang namanya pasca dilantik sampai hari ini belum pernah teman-teman buruh diajak diskusi sama pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, ini menarik nih, Bang. Ya. Karena kan yang kita tahu Partai Buruh ini buruh ini kan punya partai yang masuk dalam koalisi Betul. yang saat ini. Betul. Malah wakil bupatinya ini adalah dari Partai Buruh. Iya. Kalau saya orang yang awam melihat bahwa harusnya kepentingan dari buruh ini harusnya sudah terakomodir dong, Bang. Minimal diajak diskusi karena udah panjang nih dari semenjak pelantikan. Ya itu, Bang. Waktu awal-awal sebelum pencalonan, bahkan aliansi BBM pun, Aliansi Buruh Bekasi Melawan itu yang melakukan deklarasi dalam hal dukungan terhadap koalisi partai buruh sama partai-partai lain untuk mengusung bupati dan wakil bupati. Cuman kan fakta yang ada memang realitas secara aturan pun bahwa wakil bupati itu hanya sekedar pelaksana. Artinya apa-apa yang diperintahkan bupati dijalankan. Jadi kebijakan tetap ada di bupati. Selama ini Pak Wakil menurut kami kaum buruh sudah menjalankan hal yang benar. Apa yang diperintahkan bupati, menggantikan pertemuan-pertemuan, bahkan terakhir kemarin khususnya buat teman-teman buruh, Pak Wakil sudah berupaya berinisiasi untuk datang ke perusahaan-perusahaan meminta lowongan kerja untuk kaum buruh. Dan waktu itu pernah sampai dapat sekitar 2.200-an perusahaan-perusahaan memberikan lowongan kerja untuk warga lokal. Warga lokal artinya warga yang berKTP Bekasi. Itu sudah dilakukan wakil. Tapi informasi yang saya dengar bahwa hanya sekali itu dilakukan, habis itu suruh berhenti dulu. Padahal itu kan positif. Positif, makanya untuk warga Bekasi ya. Dan sampai hari ini kami kaum buruh juga belum tahu alasan percis kenapa berhentinya seperti apa diberhentikan. Ini karena kebetulan wakil itu adalah perwakilan kami pertanyakan ini kok berhenti kenapa? Ini di stop dulu sama bupati. Katanya nanti bupati sendiri yang akan turun gitu kan. Tapi sampai hari ini nggak ada kelanjutan. Belum ada kelanjutan. Bahkan waktu itu saya sudah sampaikan melalui wakil juga tentang job fair itu setiap dapil dan sebagainya agar semua terakomodir sehingga nggak terjadi hal-hal penumpukan pencari kerja. Ya, seperti yang kemarin terakhir itu ya. Yang terakhir kemarin. Cuman fakta yang ada sampai hari ini kita nggak pernah diajak diskusi konsepnya seperti apa tentang perburuhan, tentang Perda 04, misal contoh pemagangan, outsourcing, itu kan untuk kesejahteraan kaum buruh semua, tentang upah, UMSK, UMK, yang seharusnya bisa dibuatkan peraturan bupati misalkan, untuk bagaimana perusahaan-perusahaan bisa menjalankan. Tapi faktanya sampai hari ini nggak ada diskusi-diskusi hal itu. Idealnya nih Bang, yang awal kami pikir nanti pasca dilantik, teman-teman buruh diundang, diajak diskusi untuk bagaimana konsepnya seperti apa. Kita kan nggak harus apa yang kita konsep disetujui, tapi minimal diajak diskusi pandangan teman-teman buruh agar Bekasi kondusif, buruh tidak aksi-aksi, tidak demo, tidak unjuk rasa. Apa sih keinginan buruh? Idealnya begitu, karena di sini kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Dan itu normal karena wakil bupatinya dari buruh. Ya kan, yang tentunya bukan siapa-siapa, bukan orang lain istilahnya. Saya juga berpikirnya akan terjadi seperti itu, wakilnya dari buruh, kemudian tentu 5 tahun ke depan itu akan dikedepankan masukan-masukan serta untuk kesejahteraan buruh. Betul. Ya ini. Tapi belum nih Pak. Kalau bisa dikatakan kalau ngeles pasti belum kan? Kan periode 5 tahun gitu kan. Ini baru jalan sekitar 7-8 bulan. Tapi untuk konsep kan itu nggak mungkin dadakan. Konsep tentang kesejahteraan buruh itu nggak mungkin dadakan. Dan ini saya dapat info di kabupaten kota lain, bahkan teman-teman buruh itu diundang sama bupati, sama wali kota, pengennya seperti apa. Yang penting kita sama-sama jaga. Bahkan di Indramayu saja, Indramayu itu kan terpencil, bukan kawasan industri, baru mau pengembangan tentang industri. Di sana pun teman-teman buruh itu diundang sama bupati.
untuk masukannya apa, Iya. agar buruh yang ada di Indramayu itu baik. Tapi yang saya justru nggak habis pikir, di Bekasi sendiri yang jelas-jelas didukung dari buruh, totalitas menang. Sampai hari ini Bupati ya nggak tahu apakah nggak menganggap buruh atau seperti apa, saya nggak tahu dah. Ya kan? Tapi realitasnya seperti itu ya. Karena saya juga tahu betul lah. Kemarin prosesnya itu Bupati sekarang terpilih ini bagaimana buruh itu punya andil yang cukup besar dalam proses pemenangan. Nah Bang, kita balik ke tuntutan buruh ini karena ada 6 tuntutan ya. Yang pertama adalah tentu kenaikan UMK yang diminta sebesar 10,5 sampai 15%. Kemudian terkait dengan Perbub yang tadi ke Perda nomor 4 itu ya. Betul. Karena belum ada ya. Belum ada. Perbubnya. Belum. Kemudian yang ketiga itu wujudkan pengadilan hubungan industrial PHI di Kabupaten Bekasi. Yang ketiga, yang keempat UHC. Yang kelima tunjangan DPRD. Nah ini tunjangan DPRD ini rame nih Bang, nggak cuma di Bekasi. Bahkan tunjangan DPR RI aja kemarin sampai akhirnya demo itu kan. Betul. Dan yang terakhir yang keenam ini terkait dengan UCC. Nah gimana Bang Parno? Ini, misal itu tuntutan kita tentang upah 10,5 sampai 15%. Kita ingin Bekasi ini menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada saat gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Omnibus Law, dan itu putusan 168 di situ bahwa kenaikan upah itu ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, ditambah indeks tertentu. Nah, kenapa kita minta 10,5? Bahwa kalau indeks tertentunya itu 1, maka posisi besaran kenaikan upahnya sekitar 8%. Maka kita minta indeks tertentunya itu 1,4 sampai 2. Jadi pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi ditambah indeks tertentu. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya indeks tertentunya itu 0,1 sampai 0,3. Dan misal contoh upah 2025 tahun kemarin Pak Prabowo membuat indeks tertentunya itu upahnya itu 0,9. Jadi sangat logis kalau hari ini teman-teman buruh minta indeks tertentunya itu 1,4 karena indeks tertentu tidak diatur besarannya. Itu tentang upah. Nah, yang masuk dalam visi misi Bupati itu tentang pengadilan hubungan industrial, Pak. Pengadilan hubungan industrial waktu itu dimasukkan dalam visi Bupati, visi misi Bupati masuk dari dalamnya. Buruh Bekasi kalau mau sidang ke Bandung itu sekali jalan itu nggak kurang dari 500.000. Oh iya. Dari mulai biayanya ongkosnya segala macam lah, ya kan? Maka kita minta kepada Bupati pada saat itu masuk dalam visi misi tentang PHI. Bukan tidak ada contoh, Bang. Di Kabupaten Gresik kalau nggak salah, itu juga sudah ada PHI di sana. Di Surabaya ada, di provinsinya, di kabupatennya juga ada. Jadi ada contohnya. Sehingga sangat logis kalau di Kabupaten Bekasi yang kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ini ada pengadilan hubungan industrial. Logis banget. Karena jumlahnya yang sangat besar. Dan di sisi lain tentang kesiapan lahan segala macam kan juga sangat luas pasang-pasangnya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak adanya pengadilan hubungan industrial. Tapi fakta sampai hari ini juga kita belum ada dengar-dengar dipanggil atau diajak diskusi nanti PHI begini loh, belum ada. Itu yang jelas-jelas ada di dalam visi dan misi. Diskusi pun belum. Nah, diskusi pun belum, masih hal lain saja. Kenapa kita minta UHC dan UHC itu kita minta untuk yang sekarang kita dikembalikan. Ini dampaknya kan dampak sosial masyarakat. Dan cut off itu kan waktu prosesnya itu kan random. Siapa aja nggak tahu siapa yang cut off, siapa yang enggak.
Tahu-tahu ada rakyat kecil, rakyat miskin berobat atau ditolak. Dan menurut data, cut-off di Kabupaten Bekasi ini 42.000 lebih. Sekitar 42.500-an. Yang posisi rakyat miskin kalau berobat ke rumah sakit ditolak. Karena sudah tidak masuk dalam hal wajib. Tapi di sisi lain, tunjangan DPRD tentang perumahan dan tunjangan transportasi itu tinggi. Menurut saya berlebihan. Kenapa berlebihan? Upah buruh Bekasi anggap 5 juta. Tunjangan perumahan ketua dewan 42 juta. Tunjangan transportnya 21 juta. Sekarang saya tanya di Bekasi, di mana sih yang sewa rumah sampai sebulannya 42 juta? Ada, tapi setahun. Bukan sebulan. Iya, bukan sebulan ya. Di mana sih kalau sekitaran Bekasi sini menghabiskan 21 juta sebulan beli bensin? Kecuali Pondok Indah. Ya kan? Ditambah lagi, itulah ketimpangan yang menurut saya bupati yang sekarang ini harus berpikir keras untuk bagaimana bupati itu ya yang harus dipikirkan rakyat dulu, bukan tentang apa yang menjadi tunjangan. Harusnya itu menjadi pelajaran. Kemarin demo besar itu kan karena di tingkat nasional karena tunjangan DPR. Nah ini antara upah buruh, disparitasnya nih Bang. Iya. Antara upah buruh dengan Gaji tunjangan dewan jauh. Berarti 10 kali lipat. Hampir 10 kali lipat. Itu baru tunjangannya tuh. Iya. Ya kan? Nah ini jadi menurut kami, kenapa bupati nggak berpikir tentang tunjangan diturunkan untuk bagaimana memenuhi UHC dulu, mengembalikan UHC-nya untuk masyarakat kecil dulu dong, kan? Nah ini permintaan kita nanti besok pada saat aksi besok. Itu ya tuntutannya untuk besok. Bahwa kita minta kepada bupati segera diskusikan tunjangan dewan ini diturunkan untuk mengembalikan UHC yang 42.000, sekitar 42.500 jiwa berubah ditolak rumah sakit, nggak di cover oleh BPJS. Iya. Atau mungkin memang prioritasnya bukan itu sekarang, Bang. Nanti mungkin antar tahun kedua deh baru sama buruh nih tahun ketiga gitu kan. Lagi sibuk ini bongkar-bongkar. Prinsipnya kita sepakat bahwa bangunan liar dibongkar. Buruh kan nggak ada yang protes bangunan liar. Iya. Cuman kan harus pilih-pilih. Kalau kami menilai dari sisi buruh itu, bupati bolehlah seperti itu. Tapi pilih-pilih. Artinya pilih-pilih gini. Oh bangunan ini produktif atau tidak? Benar-benar mengganggu karena akibat banjir atau tidak? Kan harus dicek betul. Iya. Jangan tempat-tempat yang rakyat kecil untuk usaha, UMKM itu juga dibersihin. Kan masih banyak tempat-tempat yang perlu diberesin, yang pangli-pangli itu dirapikan. Tapi harusnya kan dilihat-lihat. Tapi saya lihat ada beberapa tempat yang menurut saya, teman-teman buruh, menurut saya sebagai aktivis buruh, nggak perlu dibongkar, tapi tetap dibersihkan. Contoh, Bonlab itu kan ada gor, Tambun. Tambun ya. Itu depannya kan dibersihin semua, padahal di situ pedagang-pedagang kecil yang mungkin dia mengais rezeki mengandalkan karena dagangannya itu, karena di depannya ada sekolahan SMA 1 Tambun kan gitu kan. Kalau ada event-event gor itu dibongkar, tapi habis dibongkar juga nggak diapa-apain. Nah, harusnya konsep Bangli dibongkar itu masyarakat disosialisasi, bukan hanya sekedar ini bukan bangunan Anda, tanah bukan milik Anda, saya bongkar. Seharusnya disosialisasi ini loh. Di sini saya bongkar mau tak diriin apa? Untuk kepentingan umum apa? Sehingga masyarakat dengan sukarela ya sudah karena demi kepentingan umum gitu kan. Jangan habis dibongkar rata udah habis itu didiamkan. Yang nanti nggak lama juga nanti muncul lagi. Akhirnya pada bawa gerobak, bawa tenda-tenda yang bongkar pasang. Jualan lagi di situ lagi. Nah ini efektivitasnya yang harus Nah kembali lagi Bang tentang aksi besok, tuntutan kita 6 yang terakhir itu tentang UCJ.
UCJ itu tentang pekerja rentan. Ya. Contoh petani, nelayan, Ojol. yang di situ kalau mengalami kecelakaan kerja, karena UCJ itu terkait dengan ketenagakerjaannya. Dampak-dampak daripada apabila mengalami kecelakaan kerja yang tidak dapat mengcover siapapun. Karena di UCJ itu kita pernah diskusi sama BPJS Ketenagakerjaan, itu sangat luar biasa bagus. Yang misal contoh, orang tuanya pada saat dia yang dimasuk UCJ atau terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, pada saat meninggal dunia, itu dapat santunan, dapat beasiswa kalau anak-anaknya masih pada sekolah. Nah, kita berpikir bahwa ini bupati harusnya berpikir untuk mengcover pekerja-pekerja rentan melalui APBD. Petani, nelayan, ojol, pekerja-pekerja rentan lah yang resiko kerjanya tinggi juga. Tapi jika dia mengalami kecelakaan nggak ada yang cover. Dan itu nggak besar karena preminya itu sekitar 16.000. 16.000 ya? Oh iya, 16.000. 16.000 per orang. Artinya kalau itu pemerintah daerah secara bertahap untuk mendaftarkan jaminan ketenagakerjaannya, maka disitulah perlindungan terhadap rakyat. Iya, karena kan banyak kasusnya begini, Bang. Dia kerja serabutan, dapat upah harian. Kemudian ternyata tiba-tiba dia kecelakaan. Betul. Efek dari kecelakaan itu dia harus sakit selama berhari-hari. Betul. Maka itu akhirnya masalahnya itu panjang. Karena keluarganya nggak ada yang meng-cover. Ya kan? Padahal sehari-harinya itu dari yang bekerja. Itu jadi masalah sosial lagi. Masalah sosial. Belum kalau nanti di ujungnya meninggal. Nah, itu lebih lagi. Punya anak kecil. Iya. Nah, itu sebetulnya dari BPJS Naker itu menanggung sampai beasiswa anaknya sampai kuliah. Sampai beasiswa ya? Beasiswa. Dan 3 orang anak. Meskipun nanti dalam prosesnya pendataan. Enggak, itu mudah, sangat mudah klaimnya. Enggak, untuk menentukan dia berhak menerima atau tidaknya ini. Menerima bantuan dari pemerintah daerah. Ya tinggal kan mau difokuskan di mana. Misalkan guru-guru ngaji yang nggak punya pekerjaan. Kuli bangunan. Nelayan-nelayan di wilayah utara, Muara Gembong dan sebagainya, runtutan sana. Kan masih sangat mudah lah melalui data-data dari desa pasti ketemu. Berarti ini diskusinya panjang. Asli. Karena kalau kita runut ya, semua tuntutan ini sebetulnya diskusi panjang. Memang saya paham arah buruh itu adalah bagaimana kesejahteraan buruh dan juga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Tapi kalau misalkan diskusi panjang ini dan semua tuntutan itu mayoritas adalah masuk dalam visi misi bupati dan belum diskusikan sampai sekarang, ini yang menjadi tanda tanya. Dan apakah memang sudah dibahas, misal contoh hal-hal tertentu tentang APT kemarin itu, apakah ada yang masuk atau enggak, kan kita juga nggak tahu juga. Tentang program-program yang tadi saya sampaikan, tapi saya rasa sampai hari ini saya belum dapat informasi, karena kita punya dewan. Oh iya, punya dewan 2 ya? Iya, buruh kan punya dewan. Kalau ada hal-hal yang masuk, pasti dewan kita juga informasi. Belum ada yang masuk juga? Belum ada yang masuk. Artinya APT kemarin dibahas juga untuk apa kita juga nggak paham. APT yang akan dibahas tahun ini. Jadi itu situasi itu Bang yang membuat besok akhirnya buruh memutuskan untuk aksi unjuk rasa, bukan mengkritisi wakil bupati. Ini catatannya nih. Oke. Ya kan? Nanti jangan sampai dipelintir. Bahwa ini kok punya wakil bupati masih demo. Ya kan? Yang kita demo adalah Bupati Bekasi karena sampai hari ini tidak ada kebijakan. Sampai hari ini berarti tidak. Kalau belum itu 5 tahun ke depan. Sampai hari ini tidak ada kebijakan yang berpihak terhadap kaum buruh. Dan bahkan kaum buruh pun tidak pernah disosialisasikan tentang program-program apa yang akan dilakukan bupati untuk kebijakan terhadap kaum buruh. Minimal untuk tahun depan. Karena kan dibahasnya sekarang. Betul. Sama sekali belum ada. Tidak ada. Jadi besok aksi itu bukan untuk kita mendemo wakil bupati. Yang kita demo adalah Bupati Bekasi. Karena kebijakan itu ada di Bupati. Kebijakan adanya di Bupati Bekasi. Jadi teman-teman yang melihat podcast hari ini,
statement saya ini ya harapannya jangan dipintir-pintir, kan? Bahwa kami kaum buruh demo besok tanggal 25 September besok itu demo Bupati Bekasi, bukan demo wakil bupati, ya kan? Bukan karena wakil bupatinya buruh nih ya. Bukan karena memang kebijakan itu adanya di bupati. Wakil bupati hanya menjalankan perintahnya bupati. Dan bagi kami kaum buruh sudah merasakan tugas-tugas wakil bupati yang diperintahkan bupati itu dijalani dengan baik. Dari mulai tugas kedinasan di pemerintah daerah sampai bagaimana wakil bupati nyari lowongan kerja ke pabrik-pabrik sudah dijalankan. Artinya dikala hal itu sudah dijalankan wakil, maka wakil sudah sesuai dengan porsinya. Gitu kan? Ini sekali lagi pemirsa yang hari ini nonton dan ke depan nantinya, ya jangan dipintir-pintir. Ini punya wakil kok masih demo. Terus fungsinya apa wakil sehingga kita diadu domba. Dan saya sampaikan kalau nanti Pak Wakil juga menonton acara hari ini, maka kami demo bukan ke wakil bupati, tapi ke bupati. Itu Bang. Iya. Wah ini tegas nih dari Bang Parno. Bang Parno mungkin cukup ya, kita udah cukup panjang diskusi terkait dengan apa yang ingin kita diskusikan, khususnya untuk aksi besok ya. Jadi hari Kamis tanggal 25 September dan tadi udah jelas tentang tuntutannya apa, kemudian latar belakang kenapa itu akan dilakukan. Bang Parno, terima kasih karena mungkin ini Bang, di closing saya, kaum buruh yang ada di Kabupaten Bekasi dan masyarakat kecil yang ada di Kabupaten Bekasi, ayo kita bersama-sama kontrol pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, khususnya kebijakan-kebijakan Bupati Bekasi. Jangan biarkan Bupati kita mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak pro kaum buruh dan tidak pro terhadap rakyat kecil. Maka kita warga Kabupaten Bekasi lah yang harus mengontrol, mengingatkan. Kalau nggak bisa diingatkan, ya kita demo terus-terusan aja udah. Mungkin itu Bang saya. Terima kasih. Ini jelas nih closingnya nih. Ya itu memang perlu Bang. Perlu. Kita sebagai masyarakat tentu jangan diam kan. Hal-hal yang memang kita sebagai warga Bekasi memang belum ada merasakan gebrakan nih Bang di 6 bulan pertama ini. Jadi memang banyak juga masyarakat yang ingin selain yang bongkar-bongkar itu ya. Jadi belum ada. Oke Bang Parno, mudah-mudahan aksi yang besok akan dilakukan di jalan lancar dan nanti datang lagi ke sini ya Bang. Oke, siap. Diskusi lagi untuk Kabupaten Bekasi yang lebih baik lah. Bang Parno, makasih. Makasih. Pemirsa Urban Talk dimanapun Anda berada yang menonton video ini, tadi adalah diskusi saya bersama Bang Suparno, Ketua FSPMI Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa subscribe channel Urban JTV dan kunjungi website urbanjabar.com dan seluruh media sosial dari Urban Jabar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.